Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun berada. Kali ini yang menjadi pembahasan kita, ini channel terbaru kita ya, tentang penghasilan sawit 1 hektar. Ya, kita mempunyai lahan sawit 1 hektar. Tentu yang jadi pertanyaan bagi kita, berapa sih hasil yang kita dapat ketika kita betul-betul mengurus kebun sawit kita yang 1 hektar. Ini perhitungan yang kami buat ini adalah perhitungan kebun sawitnya yang kita urus sendiri. Artinya kita tidak mengupahkan kepada orang lain. Karena 1 hektar itu kan tidak banyak, artinya tidak luas, masih bisalah kita kerjakan. Kalau rutin kita kerjakan kawan-kawan, 1 hektar itu pun sangat membantu perekonomian keluarga kita. Tentu kita bisa menyekolahkan anak-anak, dan membantu keluarga-keluarga kita. Yang intinya, jika kita memiliki kebun 1 hektar, jangan pula dibiarkan, ya kan? Pokoknya tidak pernah dilihat-lihat, tidak pernah diurus, tidak pernah dibersihkan, jangan seperti itu. Tetapi minimal dalam per minggu itu kita pergi ke ladang kita itu 2 kali saja. Kan banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan, seperti membersihkan rumput, nah, ada juga memupuk, ada juga mencangkul tanahnya biar gembur. Nah, baik, di sini akan saya coba hitungkan kepada kawan-kawan agar kawan-kawan semakin semangat dalam mengurus kebun sawitnya ya, jangan dibiarkan. Ini menurut pengalaman pribadi saya yang saya alami kawan-kawan ya. Ini penghasilan sawit 1 hektar. Umur sawit 6 tahun. 6 tahun ke atas lah ini ya, karena kalau 4 tahun kan belum panen juga. Nah, jumlah pokok per batangannya itu per hektar itu kalau kita buat 9 kali 9 atau 9 kali 8 itu kan muat 120. Kalau di kampung saya seperti itu ya, 120 batang 1 hektar. Ada juga sih yang 100 kalau 10 kali 10 ya. Ini pendapatannya dalam 1 hektar itu, ini kita cobalah buat rata-ratanya 800 kg setiap panen. Tetapi kawan-kawan perlu ingat, ini yang saya buat rata-rata, masih bisa juga kadang di atasnya, masih bisa kadang di bawahnya kan. Tapi kalau kita semakin maksimal mengurus sawit kita, yakinlah hasilnya juga akan semakin banyak. Kali Rp2.000, nah, harganya Rp2.000 lah kita rata-ratakan. Jadi dalam setiap panen itu kita memperoleh Rp1.600.000. Nah, itu kita panennya kan sekali 2 minggu. Kalau petani lokal kan seperti itu. Kalau PT barulah, perusahaan-perusahaan besar baru ada yang sekali 10 hari kan. Berarti dalam 1 bulan itu, total 4 minggu itu, kita sudah memperoleh hasil sebanyak 3.200.000. Nah, 3.200.000 kita kalikan selama 12 bulan kawan-kawan, itu pendapatan kotor kita itu sudah sejumlah Rp38.400.000. Nah, itu luar biasanya. Nah, yang jelas pokoknya rajinlah mengurus dan memelihara sawitnya ya. Untuk pengeluaran, di sini kita lihat. Untuk pengeluarannya, ya kita lihat saja. Untuk pupuk sajalah, urea. Di tempat kami biasanya 250.000 1 karung. Ini yang subsidi lah dulu ini ya kan. Sedangkan SP36-nya 250.000 1 karung. Kalau saya ini saja pupuknya. Pokoknya rutin kan dibuat. Sekali 3 bulan lah kita pemupukan kan. Sekali 3 bulan pemupukan. Berarti setiap pemupukan 4 karung. Nah, jadi sekali 3 bulan kita pupuk dan waktu memupuk itu 4 karung. 2 urea, 2 SP36. Itu 2 kilo 1 batang, udah cukup. 2 kilo 1 batang ya. Nah, jadi setiap pemupukan itu kalau 4 karung berarti Rp1.000.000. Rp1.000.000. Berarti kalau 4 kali kita memupuk itu Rp4.000.000 lah dalam setahun untuk pupuk. Nah, sedangkan untuk pestisidanya saya sering menggunakan Gramoxone ya. Artinya pestisida jangan pula keras-keras dibuat, nggak usah ukurannya itu atau apanya namanya itu, tensinya itu jangan keras dibuat. Kalau saya biasa 1 hektar itu pun
1 liter masih lebih itu. Artinya saya tidak begitu kuat dosisnya. Oh, dosis ya, bukan tensi, dosis. Kalau tensi kan obat itu ya, untuk berobat. Dosisnya itu saya nggak tinggi saya buat itu. Nah, makanya ketik itu akan lebih membuat tanah kita lebih bagus. Kalau dosisnya tinggi atau kuat kita buat dosisnya, itu bisa membuat tanah semakin gersang. Makanya tidak usah tinggi dosisnya. Itu 4 kali lah kita menyemprot dalam setahun. Itu harganya pun murahnya itu kalau Gramoxone 400.000 lah dalam kalau 4 liter kan. Total 4.400.000. Inilah pengeluarannya 4.400.000. Berarti pendapatan bersih kita dalam setahun itu ini kita lihat. Pendapatan bersih 38.400.000 dikurang 400.000. 38 juta kurang 400 kurang 4.400.000 total 34 juta rupiah. Itulah rata-rata pendapatan kita setiap tahun kalau kebun kita betul-betul kita urus. Dan kenapa cuma 4 kali menyemprot dalam setahun? Ya itulah gunanya kita sering ke kebun itu, umpamanya sekali 2 minggu. Ya kita bersihkan menggunakan parang, menggunakan lading, dan alat-alat tradisional yang lainnya itu kita bersih-bersihkan. Karena semakin sering kita menengok kebun itu, maka kebun itu pun insya Allah hasilnya pun akan semakin maksimal. Ini kan kita lihat kadang di daerah-daerah itu banyak yang berkebun, ada yang 2 hektar, 3 hektar ladangnya, tetapi nggak pernah ditengok. Yang memanen pun hanya orang, hanya panen aja ke sana. Nggak terurus, jadinya panennya nggak maksimal. Coba dulu kawan-kawan terapkan apa yang saya terapkan ini, insya Allah panennya pun akan lebih maksimal kita peroleh. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja sekedar tips dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.